Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku yang seiman. Untuk mencapai jenis solat yang khusyuk, terfokus hanya kepada wajah Allah semata, tentu tidaklah mudah. Mungkin kita bisa merasakan bagaimana liarnya pikiran kita di saat kita melaksanakan solat. Solat yang seharusnya menjadi alat untuk mengingat Allah, justru malah sebaliknya menjadi media untuk kita menghayal. Gagal khusyuk adalah bentuk sebuah kelalaian di dalam solat. Allah sendiri bahkan mengutuk orang-orang yang gagal solat sebagai pendusta agama. Disebut pendusta agama karena seharusnya mengingat Allah, tetapi mereka justru mengingat hal yang lain. Misalnya seperti mengingat pekerjaan, mengingat properti, mengingat anak dan istri ataupun suami. Solat yang penuh dengan kedustaan seperti ini sudah tentu tidak akan merubah akhlaknya. Maka untuk mencapai bentuk solat yang khusyuk diperlukan pelatihannya, yaitu disebut zikrullah. Sebelum melaksanakan solat yang merupakan puncaknya ibadah, kita harus sudah terlatih untuk khusyuk. Seluruh indera dan batin kita hanya tertuju kepada Allah semata. Begitulah pentingnya dimensi khusyuk ini, sehingga banyak ayat yang menyebutkan kesuksesan kemenangan kita di dunia dan juga di akhirat terletak pada elemen khusus. Sebab elemen khusus inilah yang mengkoneksikan kita dengan Allah. Akan tetapi untuk bisa memperoleh khusyuk itu pun butuh kesabaran, karena yang kita latih adalah penguasaan pada elemen jiwa kita sendiri. Dalam hal ini, seorang mursyid senantiasa dibutuhkan untuk membimbing rohaniah muridnya, untuk merobek tirai yang selama ini menghalangi dia dengan Tuhannya. Jadi, zikir yang panjang yang dibimbing oleh seorang guru rohani menjadi sebuah keniscayaan agar hati menjadi suci. Dengan hati yang telah disucikan, maka solat 5 waktu yang sangat singkat itu dapat kita nikmati secara hakiki. Saudaraku yang seiman, tidak ada yang bisa menjangkau hakikatnya kecuali oleh mereka yang telah disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 79. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia berzikir mengingat asma Tuhannya. Kemudian ia mendirikan solat. Surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa selain taharah, dimensi lahiriah pembersihan diri melalui zikir menjadi persyaratan bagi solat yang benar. Jadi akan wajar jika perintah solat baru diterima oleh baginda Rasulullah SAW setelah beberapa tahun kerasulan. Dalam hal ini ulama banyak berbeda pendapat, tapi sebagian besar menyatakan sesaat sebelum beliau hijrah ke Madinah. Setelah sebelumnya pada periode saat di Mekah, Nabi SAW mengajarkan hakikat tauhid, termasuk zikir. Itu bertujuan agar umatnya terlebih dulu mengenal Allah. Setelah pengikutnya benar-benar bermakrifat, maka syariat solat menjadi tegak. Saudaraku yang seiman,
Sayyidi Syekh Ahmad Sufi Muda, seorang guru pada tarikat Naqsabandi Al-Khalidi, sering mengingatkan murid-muridnya untuk meningkatkan durasi zikirnya dengan memperhatikan kunci-kunci kaifiat yang telah diijazahkan. Beliau menerangkan bahwa pentingnya latihan zikir yang panjang guna mencapai solat yang sempurna. Beliau mengibaratkan seperti atlet profesional atau para juara dunia di bidang apapun. Mereka itu semuanya telah melatih dirinya secara intensif dalam waktu yang lama guna memenangkan sebuah lomba yang mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Demikian juga agar kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk selama 5-10 menit, harus didahului dengan duduk tawaruk, melatih mengingat Allah selama berjam-jam. Jangan juga dibayangkan bahwa zikir yang dilakukan Nabi SAW sama dengan zikir yang di panggung-panggung yang di tengah kota yang ada di baliho dan ada foto-foto penyelenggaranya. Zikir masal kita dewasa ini itu lebih kepada syiar saja. Sementara ada bentuk-bentuk zikir rahasia yang cukup Allah dan kita saja yang tahu. Saudaraku yang seiman, inti daripada solat adalah zikir atau yang disebut mengingat Allah. Bagaimanapun kita bisa melihat Allah, kalau bertemu Allah pun kita tidak pernah sebelumnya. Apanya Allah yang kita ingat? Tanya seorang guru sufi. Normalnya kita baru bisa mengingat sesuatu kalau sudah bertemu atau menyaksikannya. Musyahadah sebagaimana rukun Islam. Setelah mengalami syahadat menyaksikan Allah, barulah solat menyembahnya. Makanya Nabi SAW telah mengajarkan kita, dan ini ditiru oleh para wali dan sufi agung melalui sebuah proses zikir yang panjang. Beliau mampu terbang ke sebuah dimensi spiritual yang bernama Sidratul Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah di sana. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bisa diingat, termasuk di dalam solat, karena sudah pernah berjumpa. Sementara kita tidak pernah mau terbang untuk melihat wajahnya secara ruhaniah. Lalu, apanya Allah yang akan kita ingat di dalam salat? Sekianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.